Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo. Baik, rekan-rekan sekalian, alhamdulillahirobbilalamin, pada kesempatan yang berbahagia ini saya dapat berjumpa dengan teman-teman walaupun hanya lewat video. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa bahagia saya terhadap teman-teman semua. Selamat kepada teman-teman semua yang telah ikut serta bergabung di Kepala Merahan Remaja atau PMR SMK Negeri 1 Bawang. Mudah-mudahan bergabungnya teman-teman semua bisa membawa manfaat yang baik untuk PMR SMK Negeri 1 Bawang bisa lebih baik dan lebih maju lagi, dan juga manfaat yang baik untuk teman-teman semua dan keluarga teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Wahyu dari PMI Kabupaten Banjarnegara. Mungkin rekan-rekan yang lebih senior di teman-teman ini atau kelas kalian sudah ada yang kenal dengan saya, ya, karena selama 2 tahun ini kita tidak berjumpa secara tatap muka langsung, namun di grup-grup PMR SMK Negeri 1 Bawang saya kadang memantau, dan mudah-mudahan itu tidak mengurangi rasa keinginan kita untuk belajar tentang kepala merahan walaupun hanya lewat grup atau lewat online atau yang lainnya. Mudah-mudahan tetap tali silaturahmi PMR SMK Negeri 1 Bawang ini tetap terjaga dan selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan selalu menjunjung tinggi 7 prinsip kepala merahan. Baik teman-teman, materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang keterampilan hidup sehat, di mana materi ini sangat perlu teman-teman pelajari di dalam kepala merahan ini, karena ini sebagai dasar teman-teman untuk bisa mengikuti sejauh mana kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja ini di SMK Negeri 1 Bawang, sampai sejauh mana teman-teman akan bergelut dan bergabung di dunia kerelawanan ini. Tujuan umum dari keterampilan hidup sehat ini, teman-teman diharapkan mampu mengatasi persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan kesehatan. Adapun tujuan khusus dari keterampilan hidup sehat itu sendiri, yang pertama memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang psikososial, kemudian menumbuhkan sikap kepedulian remaja terhadap masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada meningkatkan kemampuan remaja untuk mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi psikososial ditinjau dari sudut pandang kesehatan, yaitu suatu kemampuan yang berorientasi pada aspek kejiwaan seseorang terhadap diri sendiri dan interaksi dengan orang lain serta lingkungan. 10 kompetensi psikososial yang perlu teman-teman ketahui dalam kegiatan kepala merahan, yaitu yang pertama ada kesadaran diri, di mana seorang remaja itu harus tahu tentang dirinya sendiri, baik itu kelemahannya, kelebihannya, kekuatannya, maupun cara berinteraksinya dengan orang lain. Yang kedua ada empati, yaitu kemampuan seorang remaja untuk memposisikan perasaan orang lain pada diri sendiri. Jadi kita punya rasa, kalau bahasa sini Banjarnegara itu tenggang rasa. Jadi harus belajar tentang tenggang rasa. Yang ketiga, remaja harus bisa melakukan pengambilan keputusan. Jadi dalam psikososial ini seorang remaja harus bisa menentukan pilihan mana yang baik dan mana yang kurang baik untuk kehidupan remaja itu di masa yang akan datang atau masa depan. Yang keempat ada teknik pemecahan masalah yang akan kita pelajari dalam Palang Merah Remaja ini. Seorang remaja harus bisa menyelesaikan permasalahan itu sendiri secara konstruktif, jadi secara membangun, bukan memecahkan masalah dengan menimbulkan masalah yang baru lagi.
Yang kelima, seorang remaja harus mampu berpikir kritis, di mana seorang remaja itu harus bisa menganalisis informasi-informasi yang datang kepada diri kita dan bisa menganalisa kebenarannya tentang informasi yang kita dapat dari luar. Yang keenam, seorang remaja itu harus bisa berpikir kreatif. Setelah teman-teman ikut belajar di Kepala Pemerahan Remaja SMK Negeri 1 Bawang ini, teman-teman harus bisa kreatif. Nih, ada program apa yang baru yang perlu kita buat di PMR SMK Negeri 1 Bawang ini? Ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang baik, yang memang itu sekiranya bisa membangun keorganisasian atau tempat yang kita duduki pada saat sekarang ini. Yang berikutnya atau yang ketujuh, teman-teman itu harus bisa berkomunikasi secara efektif agar teman-teman itu bisa memberikan ide-ide yang baik dari teman-teman itu bisa mudah dipahami oleh orang lain atau teman-teman yang lain, sehingga dapat dijalankan dengan benar, dengan lancar, sesuai dengan tujuan dari hati kita masing-masing. Yang berikutnya atau yang kedelapan, teman-teman sebagai seorang remaja dalam materi ini, teman-teman diharapkan mampu mempunyai kemampuan hubungan interpersonal atau hubungan sesama manusia atau interaksi sesama teman, sehingga itu sangat membantu sekali dalam teman-teman mengimplementasikan ide-ide yang teman-teman punya ke dalam wadah, yaitu PMR SMK Negeri 1 Bawang, biar lebih maju dan baik lagi. Poin yang ke-9, yang tidak kalah pentingnya juga yang perlu teman-teman ketahui tentang psikososial ini, yaitu dapat mengendalikan emosi. Jadi seorang remaja harus belajar mengendalikan emosi supaya apa yang menjadi tujuan organisasi, yaitu PMR SMK Negeri 1 Bawang ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita secara gotong royong, secara bahu-membahu, dan dapat dirasakan untuk umum secara bersama-sama. Yang terakhir, teman-teman setelah bisa mengendalikan emosi, tentu yang terakhir ini adalah puncak yang terbaik untuk kita, yaitu dapat mengendalikan stres atau mengatasi stres. Bahwa teman-teman, kalau kita bisa mengendalikan emosi, tentu kita akan bisa mengendalikan kesetresan yang ada dalam diri kita. Untuk apa kita ikut berorganisasi? Untuk apa kita bergabung dalam suatu wadah kalau kita hanya menambah stres? Nah, dalam materi kali ini, teman-teman dituntut harus bisa mengendalikan stres melalui psikososial atau psikologi yang teman-teman miliki. Baiklah teman-teman sekalian atau teman-teman relawan, calon relawan terbaik Banjarnegara, PMI Kabupaten Banjarnegara melalui PMR SMK Negeri 1 Bawang. Mungkin di perjumpaan kita atau video pada kali ini yang singkat ini, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa bermanfaat untuk PMR SMK Negeri 1 Bawang agar lebih baik lagi dan bisa mencetak generasi relawan yang tangguh, yang berjiwa kemanusiaan yang tinggi, tentunya yang selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan 7 prinsip kepala-pemerahan. Sekian dari saya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa japri lewat nomor WA saya. Apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Apabila ada kekurangan, mudah-mudahan bisa kita perbaiki. Sekian dari saya Wahyu Diana. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang baik ini, marilah kita selalu mengucapkan syukur karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa melakukan berbagai aktivitas sampai saat ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dari KSR PMI Kabupaten Banjarnegara. Bisa dilihat juga IG-nya KSR PMI Banjarnegara. Di sana teman-teman bisa melihat kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Terima kasih telah diberi kesempatan untuk berbagi.
belajar bersama tentang keterampilan hidup sehat. Kenapa perlu terlampir? Karena ilmu itu tidak cukup hanya diketahui saja, tetapi perlu diamalkan. Dilakukan agar mampu menjadi sebuah perilaku yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, keluarga, maupun masyarakat sekitar. Diharapkan teman-teman setelah ini mampu memiliki kebiasaan hidup sehat sehingga menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Seorang remaja memiliki keterampilan atau karakter yang terbentuk dari kebiasaan yang dilakukan. Dapat dinilai dari pengetahuan, sikap, dan perilaku. Yang pertama, pengetahuan. Bagaimana dan dari mana kita memperoleh informasi dan memahaminya sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, kita tahu bagaimana urutan mencuci tangan yang baik dan sebagainya. Yang kedua, sikap. Contohnya, kita ikut merasakan bagaimana susahnya ketika melihat orang lain sakit. Rasa empati ini perlu agar kita bisa memberikan bantuan yang layak bagi si sakit. Yang ketiga adalah perilaku. Setelah kita tahu bagaimana cara mencuci tangan, kita tidak akan benar-benar paham sampai kita mempraktekannya. Kesalahan apa yang kita lakukan, langkah apa yang terlewat, begitu seterusnya sampai berhasil mencuci tangan secara efektif. Sebagian keterampilan hidup sehat yang harus kita lakukan antara lain: mandi secara teratur 2 kali sehari, pagi dan sore hari, terutama setelah kita bepergian. Di masa pandemi ini, mandi setelah bepergian sangat perlu diperlukan. Kedua, menyikat gigi setiap selesai makan. Untuk kesehatan gigi dan mulut, alangkah baiknya sikat gigi setelah kita selesai makan dan sebelum tidur. Ganti sikat gigi setiap 3 bulan sekali atau ketika dirasa sudah tidak nyaman dipakai. Ketiga, mencuci tangan. Sebagian besar penyakit itu berasal dari apa yang kita makan. Maka, utamanya sebelum kita makan, kita mencuci tangan terlebih dahulu. Gunakan sabun dan air yang mengalir. Lakukan sesuai urutan bagaimana mencuci tangan. Yang selanjutnya adalah menggunakan pakaian yang bersih. Pakaian yang bersih akan membuat nyaman penggunanya. Tak perlu baru atau memiliki pakaian yang banyak. Yang dibutuhkan adalah pakaian yang bersih dan nyaman dipakai. Baiklah, sekian dulu apa yang dapat saya sampaikan. Tidak perlu banyak-banyak. Yang paling penting, keterampilan-keterampilan ini bisa teman-teman lakukan sampai menjadi kebiasaan. Secara tidak sadar, semoga langkah-langkah kecil ini bisa menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga bermanfaat. Jangan berhenti sampai di sini, lanjutkan pengabdianmu sebagai relawan kemanusiaan. Siamo tutti fratelli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.